Pemirsa, nasib pilu dialami seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Anak berinisial NS ini meninggal dunia dengan tubuh penuh luka lebam dan melepuh. Diduga ia menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Memang terbukti siapapun itu yang melakukan kejahatan terhadap anak saya minta dihukum yang seberat-beratnya. Bila perlu, hukuman mati. Anwar Satibi tak kuasa menahan emosi ketika menceritakan detik-detik ia mendapati anaknya dalam kondisi tak berdaya. Saat peristiwa terjadi, Satibi tengah bertugas memasang gigi di kota Sukabumi selama 2 hari. Saat bertugas, istri Satibi menghubunginya dan memintanya untuk segera pulang. Ia tak menyangka saat pulang ke rumah, NS sudah dalam kondisi memprihatinkan. Kulitnya melepuh dan di sejumlah bagian tubuhnya terdapat luka lebam. Menurut sang istri, NS sakit demam biasa. Namun melihat kondisi NS begitu lemah, NS langsung dilarikan ke rumah sakit. Saya ahli gigi. Pas pulang, sebelum saya berangkat ke Sukabumi, kondisi anak saya itu baik-baik saja. Pas saya pulang, saya sangat dikagetkan dengan pemandangan seperti itu. Kulit anak saya pada melepuh, terus anak saya setengah tidak sadar. Terus saya tanya ke istri saya, "Ma, ini kenapa kulit si Raja seperti ini?" Istri saya menjawab, "Si Raja kan sakit panas ya, jadi kalau sakit panas kulitnya jadi seperti itu, pada ngegelembung," katanya. Namun siapa sangka saat di rumah sakit baru diketahui jika ibu tirinya pernah mencekoki NS untuk meminum air panas. Keterangan dokter ada indikasi ini ada penganiayaan, maka saya penasaran tanya yang sebenarnya. Dia menjawab bahwa dia itu pernah disuruh minum air panas, gitu kan? Kata saya dari suruh siapa? Kata mama, ya, kata mama katanya kan. Dan juga menceritakan tentang awal mulanya dia itu suka berantem antara bapaknya sama istrinya itu, ibu tirinya. Nah, jadi mungkin ada kekesalan, jadi ke anak itu marah-marahnya. Ibu tirinya itu tetap menolak, dia nggak terima, katanya dibilang tetap sakit aja, bilang sakit panas katanya. Tapi kan menurut keterangan dokter, bilang sama saya juga Pak Anwar, bahwa itu ada indikasi kekerasan. Makanya kemarin setelah dibawa ke ruang ICU, nggak lama kemudian langsung meninggal dan juga langsung kita diotopsi. Satibi juga mengakui jika sebelumnya putranya pernah mengadu kepada dirinya jika kerap dipukuli ibu tirinya. Bahkan anak saya sebetulnya ke saya sering ngadu, dia bilang, "Ayah, saya di gini, cuman jadi kalau anak saya ngadu, anak saya dipukul, di gimana, saya selalu positif aja. Mungkin ini cara mendidik istri saya ke anak saya agar anak saya lebih disiplin lagi." Dari hasil pemeriksaan awal ditemukan luka bakar luas di beberapa bagian tubuh korban. Selain itu, paru-parunya juga membengkak. Kasus ini kini tengah diselidiki oleh Polres Sukabumi. Anwar berharap jika nantinya terbukti ada unsur tindak pidana dalam kematian anaknya, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Ya, sudah bergabung bersama kami kuasa hukum dari ibu kandung korban, Mira Widiawati. Selamat sore, Ibu Wira. Maksud kami Ibu Mira, selamat sore. Selamat sore. Ya, Selamat sore. Ibu, apakah Anda sudah mendapatkan akses ke hasil otopsi atau laporan forensik, Ibu? Jadi surat kuasa baru kami tanda tangani tadi malam, Mas. Sehingga kami belum berkomunikasi langsung dengan pihak penyidik dari pihak Polres Sukabumi maupun Polsek setempat, sehingga hasil-hasil yang kami dapat itu baru dari pemberitaan bahwa hasil otopsi itu sementara dikeluarkan dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Sukabumi berupa adanya luka-luka
di beberapa tempat dan luka bakar. Sedangkan otopsi atau visum dalam ditemukan beberapa organ tubuh korban Nizam ini, terutama di jantung dan paru-paru adalah pembekakan, yang mana hasil itu sedang dikirim ke forensik di Jakarta. Dan ini sedang kami tunggu bersama, apakah hasil itu menunjukkan adanya penyebab kematian Nizam ini karena tindak pidana atau karena apa. Dan juga sedang diteliti apakah ada zat-zat yang menyebabkan Ananda Nizam Safei ini atau Raja ini meninggal. Begitu Mas. Jadi sampai saat ini hasil forensik belum final. Ada informasi kapan hasil ini bisa Anda akses kemudian? Kalau bertanya atau ada komunikasi belum, hanya biasanya kalau kasus viral seperti ini cepat Mas, tidak sampai seminggu biasanya sudah ada hasilnya. Jadi kita menunggu itu dari pihak keluarga ibu kandung Nizam Safei. Oke, Ibu Mira, apakah ada bukti sebelumnya, misalnya laporankah atau saksi terkait dugaan kekerasan terhadap korban sebelum kematian, Ibu? Jadi ibu kandung ini sudah lost contact sejak 4 tahun yang lalu. Dan disebutkan oleh bapak kandungnya bahwa bundanya sudah meninggal, sehingga komunikasi di handphone pun sudah terputus pada sejak 4 tahun yang lalu. Hanya ada berita bahwa sebelum kejadian ini korban juga pernah menderita KDRT, di mana ibu tirinya sebagai pelakunya dan sudah dilaporkan oleh pihak bapaknya, tetapi laporan itu dimediasi dan dicabut kembali. Dan peristiwa itu, ibu kandungnya itu, Ibu Lisnawati klien kami, tidak mengetahui sama sekali kejadian yang pertama. Oke, jadi sepengetahuan Anda juga dan juga pihak dari ibu kandung sudah pernah ada kejadian KDRT dan mereka sudah kemudian melakukan mediasi, begitu ya? Iya, betul. Oke, apakah tidak bisa menjadikan ini ya. Silakan Ibu. Nah, ya, beberapa kejanggalan. Tentunya Ibu Lisnawati sebagai ibu kandung Ananda almarhum Nizam ini tidak menerima dengan kejadian kematian Ananda ini. Karena ditemukan beberapa riwayat bahwa dia ternyata pernah mengalami KDRT yang dilakukan oleh ibu tirinya. Kemudian kedua, dia tidak memiliki riwayat sakit leukemia atau sakit autoimun yang disebut-sebut belakangan bahwa dia meninggal karena itu oleh ibu tirinya. Kemudian pada saat dia mau meninggal atau pada saat dia koma, dia spontan menyebut bahwa pelakunya adalah ibu tiri dan dia sempat dipukul di beberapa tempat dan ditekokin air panas. Dan itu saya pikir adalah statement yang spontan dari seorang yang sakit keras, apalagi anak seumur itu. Tidak mungkin dalam kondisi begitu dia mengarang cerita, membuat cerita baru yang dia kondisinya memang sudah sangat lemah gitu. Jadi mungkin ini adalah bisa dijadikan petunjuk untuk nanti untuk mengungkap kematian ini karena apa dan oleh siapa. Gitu. Oke, apakah dari pihak Anda, Ibu Mira, mencoba berkomunikasi dengan ayah korban? Belum ada Pak. Belum ada ya? Oke, dan apakah benar ada upaya untuk mempidanakan ibu tiri karena kejadian ini? Saya pikir kalau pihak kepolisian tentu kalau sudah menemukan 2 alat bukti terkait ini ada kejadian tindak pidana, tentu akan langsung diproses gitu, Mas. Gitu. Tentunya kami dari pihak ibu kandung Nizam itu berharap untuk mendapatkan keadilan terhadap kematian anak ini, karena ibunya ini betul-betul shock sekali karena tidak ada riwayat sakit dan selama ini yang dia kena anak ini anak yang sehat dan tidak pernah sakit keras seperti ini, tiba-tiba kejadiannya sakit dan kemudian tidak lama meninggal gitu. Jadi ingin sekali ini diungkap, diselidiki apa penyebabnya, kemudian juga pihak kepolisian juga bisa melakukan beberapa langkah scientific crime investigation supaya ini bisa terungkap dengan sebenar-benarnya. Gitu. Oke. Anda menilai apakah ada kemungkinan pelanggaran hukum akibat kelalaian pihak lain yang seharusnya melindungi korban? Sampai saat ini kami sudah memiliki beberapa bahan, bukti, kemudian juga dari saksi-saksi
kita sudah mengumpulkan bukti, ada arah ke sana, namun kami tetap memegang azas praduga tak bersalah sampai nanti ada kesimpulan atau ada hasil dari visum dari kepolisian atau dari forensik, apa hasilnya dari kematian Ananda Nizam Safei ini atau Raja. Oke, langkah yang kemudian Anda lihat ke depannya, apakah kemungkinan membawa kasus ini ke Pengadilan Anak atau Lembaga Perlindungan Anak Nasional, Ibu Mira? Ya, tentunya keluarga, walaupun pada saat ini klien kami masih kondisi shock ya, sulit untuk berkomunikasi dengan normal, masih nangis dan masih betul-betul tidak bisa konsentrasi, tetapi pihak keluarga besarnya, kerabat Ibu Lisnawati ini meminta saya untuk mengawal kasus ini, mendampingi mereka, untuk supaya ketemu ini hasilnya apa gitu. Kalaupun ada kejadian pidana, segera pelakunya harus dihukum seberat-beratnya begitu. Dan tentunya kita semua berharap Ibu Lisnawati ini dapat menemukan atau menerima keadilan atas peristiwa kematian anak Ananda Nizam. Baik, kuasa hukum dari ibu kandung korban Mira Widiawati, terima kasih atas penjelasan Anda di sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.